Oke, kita lanjut ya. Kalau yang tadi terakhir 711 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 korek api juga. Sehingga ini adalah bilangan terbesar ya dibanding 31, 51, 74. Nah, kalau 800 bagaimana? Kita cek juga. Angka 8 itu berapa kotak sih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Angka 8-nya sendiri sudah 7 kotak. Kalau ditambah sudah 7 korek api. Kalau misalnya ditambah dengan angka 0-nya itu akan lebih dari 7 korek api. Sehingga angka 800 ini tidak memungkinkan. Ya. Jadi yang mana yang betul? Berarti yang paling besar adalah 711. Ya. Lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 itu kalian diminta untuk mencari manakah dari bangun data berikut yang tidak dapat dibagi menjadi dua segitiga dengan menggunakan satu garis lurus. Ya, kita lihat aja, kita coba ya. Yang A misalnya, yang A kalau kamu buat garis lurus di sini, nah ini kan akan jadi satu segitiga, dua segitiga. Ya, kalau ini bisa nggak nih? Bisa lah, kita buat di diagonalnya ya. Nah ini kan akan jadi satu segitiga, ini segitiga yang kedua. Yang ini bisa nggak? Coba, ini kita potong di sini ya. Ini jadi satu segitiga nih. Yang ini juga satu segitiga. Kita lihat juga yang ini, yang E nih, yang mudah dulu ya. Ini bisa nih dipotong. Ini satu segitiga, ini dua segitiga. Pas diagonalnya ya. Nah, yang ini, nah heksagon, kalau kita potong dengan satu garis, misalnya ini ya, di diagonalnya nih, set. Nah, ini membentuk segitiga tidak? Ya, ini tidak akan membentuk segitiga, sehingga jawabannya adalah yang D. Gitu ya untuk nomor 3. Nah, untuk soal nomor 4, ini gambarnya seperti ini nih, ya. Nah, kalau kita rangkai, ya. Ini soalnya Rosalinde memiliki selembar kertas ditandai seperti pada gambar di bawah yang ia lipat menjadi sebuah kubus. Manakah dari 5 kubus berikut yang dapat dia peroleh dari melipat kertasnya? Ini kalau kita lihat nih ya, ini dengan ini akan berlawanan arah nih, si kepalanya. Ya. Coba kita lihat di pilihannya ya, di halaman berikutnya. Nah, pilihannya adalah A, B, C, D, dan E. Ya, kira-kira yang mana yang berlawanan arah? Ini enaknya harusnya pakai, kalau kalian punya di rumah kertas ya, kalian bisa gambar seperti ini dulu. Nah, nanti biar realnya seperti apa gitu ya, kalau misalkan kertas tersebut dibentuk menjadi kubus, posisi ini dan ini akan di mana. Nah, kalau kita lihat, kalau ini dijadikan kotak, nah ini misalnya ini jadi atasnya, ini akan berlawanan arah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah nih kepalanya. Nah, yang ini akan ada di belakang, di belakangnya yang ini gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari kalau kita lihat dari pilihannya ya, pilihannya itu yang memungkinkan apakah yang A, B, C, ataukah D ya. A, B, C, ataukah D, maka pilihan yang memungkinkan itu adalah yang B ya, yang B nih. Ini berlawanan, ini bagian atasnya ya. Kalau ini berlawanan, ini di samping, nggak di atas. Oke, coba nanti kalau lebih jelasnya lagi kalian buat ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang nomor 5, kita lanjut ke nomor 5 ya.
Untuk yang nomor 5, Claude memanjat menara berbentuk tabung dari bawah ke atas seperti pada gambar. Langkah-langkah yang diambil Claude semuanya berukuran sama. 9 langkah terlihat pada gambar. Berapa banyak langkah Claude yang tidak terlihat? Nah, itu kalau misalkan kita perhatikan ini di kotak-kotak ininya nih, ya. Kotak ininya, nah, dan kotak ini. Jadi yang di belakangnya itu ternyata tidak sama dengan yang di depan. Kita kan kemarin berpikirnya kayaknya depan dengan belakang pasti sama. Ternyata enggak, kita bisa lihat ini nih range dari sini sampai sini berapa nih. Lalu kecil ya gambarnya ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan ada nih, ada stepnya. Set, kalau ini diteruskan pasti ke sini. Nah, kalau misalkan ini batasnya di sini, kita hitung ada berapa step dari bawah ke atas. 1, 2, ya, saya pakai kacamatanya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ini ada 6 step. Nah, yang ini juga ada berapa nih? Paling tinggi kan di sini ya. Paling tinggi di sini. Step ini udah berarti ini enggak, mulainya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada 6. Ya, aduh, sorry. Ya. Di sini ada 6 step. Ya, di antara yang hitam ini sampai yang hitam paling atas. Ya, yang hitam jangan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, yang ini juga dari yang hitam paling bawah itu kan di sini nih, yang hitam ini nih. Ya. Dengan yang hitam ini ada berapa step? Mulai dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 step. Ya, jadi yang tidak terlihat atau yang ada di belakang itu adalah 6 ditambah 6. Jadi ada 12 step yang tidak terlihat. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 6. Nah, ini kalau pakai rumus faktorial gampang 5 ya isinya ya. Tapi kalau secara logika kalian bisa perhatikan. Ini kan ada, katakanlah ini nomor 1 ya, paling bawah ya. 2, 3. Ini nomor 4, ini nomor 5. Ya, kita perhatikan. Ana memiliki 5 piringan berbentuk lingkaran yang berbeda ukuran. Ia ingin membangun sebuah menara yang terdiri dari 4 piringan, sehingga setiap piringan dari menaranya memiliki ukuran lebih kecil daripada piringan di bawahnya. Berapa banyak menara berbeda yang dapat dibangun Ana? Ya, perhatikan kalau misalnya kita mau buat nih, ini paling besar